Halo, Assalamualaikum. Saya Nur Hafizah Hayati Sinaga dari Prodi Akuntansi semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi pemerintah daerah. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang pertama yaitu pengertian akuntansi pemerintah. Lalu, karakteristik akuntansi pemerintah daerah. Tujuan akuntansi pemerintah daerah, asas akuntansi keuangan pemerintah daerah, dasar hukum sistem akuntansi pemerintah daerah, syarat akuntansi pemerintah, jenis transaksi dalam akuntansi keuangan, lalu pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah, dan yang terakhir yaitu siklus akuntansi pemerintah. Masuk kita ke pengertian akuntansi pemerintah. Nah, apakah akuntansi itu? Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Lalu, apakah akuntansi pemerintahan itu? Akuntansi pemerintahan adalah proses untuk merencanakan, mengidentifikasi, mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan semua kejadian transaksi ekonomi yang terjadi dalam entitas pemerintahan daerah yang menyangkut pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Entitas pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu entitas pemerintah pusat dan entitas pemerintah daerah. Entitas pemerintahan dalam materi ini difokuskan pada entitas pemerintahan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Berdasarkan pengguna informasinya, akuntansi pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan pemerintahan daerah dan akuntansi manajerial pemerintahan daerah. Nah, masuk kita ke bagian karakteristik akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, ada tidak berorientasi pada laba. Kedua, kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen. Ketiga, kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan atau jasa pemerintah. Keempat, keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi. Kelima, keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka. Keenam, dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis data. Dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu akuntansi pemerintah bersifat. Lalu, tujuan akuntansi pemerintah daerah. Apa saja tujuan akuntansi pemerintah daerah? Yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Asas akuntansi keuangan pemerintah daerah. Seperti yang dilihat pada gambar, asas-asas akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu menyangkut asas bruto, dana umum, asas universalitas, dan dasar kas. Dasar-dasar hukum sistem akuntansi pemerintah daerah. Ada banyak sekali dasar-dasar hukum sistem akuntansi pemerintah daerah, yaitu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan ada PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. PP Nomor 65 Tahun 2010 Sistem Informasi Keuangan Daerah. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual. Dan yang terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Syarat akuntansi pemerintah. Apa-apa saja syaratnya? Yaitu memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan, memudahkan dalam pemeriksaan, sistem akuntansi harus terus dikembangkan, perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif. Dan yang terakhir, sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program. Jenis transaksi dalam akuntansi keuangan daerah. Pada akuntansi pemerintah daerah, jenis transaksi dapat dirinci menurut struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Adapun jenis transaksi dalam akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah ialah semua bentuk penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun jenis pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah yang sah. B. Ada belanja daerah. Belanja daerah ialah semua jenis pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah ini merupakan liabilitas daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun bentuk-bentuk belanja daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, belanja langsung, yang kedua, belanja tidak langsung. Lalu C, ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan jenis pembiayaan yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun yang termasuk pembiayaan daerah ini terdiri atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa atau kelebihan anggaran tahun sebelumnya. Transaksi selain kas. Transaksi selain kas ini meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas, yang terdiri dari 1. Koleksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, hutang jangka panjang, depresiasi, transaksi yang bersifat akrual dan prepayment,
hibah selain kas. Pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama, ada single entry. Single entry sama dengan tata buku tunggal atau tata buku. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya hanya satu kali. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada single entry. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Lalu, kelemahan dari single entry yaitu kurang bagus untuk pelaporan atau bisa dibilang kurang memudahkan penyusunan laporan, lalu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi dan sulit dikontrol. Yang kedua ada double entry. Double entry sama dengan sistem tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, ada catatan di sisi debit di sebelah kiri dan di sisi kredit di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangannya antara sisi kiri dan sisi kanan, yang tidak lepas dari adanya persamaan dasar akuntansi. Dan pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai siklus akuntansi pemerintah. Seperti yang terlihat pada gambar, siklus akuntansi pemerintah daerah yaitu mulai dari identifikasi, penjurnalan, posting ke buku besar, lalu ke neraca saldo, masuk ke penyesuaian, lalu neraca saldo disesuaikan, lalu laporan keuangan menuju jurnal penutup, neraca saldo setelah tutup, dan jurnal balik. Lalu kembali lagi berulang-ulang seperti itu. Saya ucapkan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan saya dalam penyampaian materi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi.